Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali, SKM MSc, selaku dosen tetap di Prodi D3 Sanitasi jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, yaitu menjelaskan tentang proses, delivery, interaksi, dan assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu higien dan sanitasi pangan. Higien dan sanitasi pangan merupakan mata kuliah wajib yang berada di semester 2 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah higien dan sanitasi pangan merupakan mata kuliah inti sebagai salah satu mata kuliah yang masuk dalam uji kompetensi. Mata kuliah higien dan sanitasi pangan mempelajari tentang permasalahan pangan, cara melaksanakan pengawasan dan keamanan pangan. CPL pembelajaran ada 3 CPL, yaitu CPL 1, CPL 3, dan CPL 4. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, ini ada 3 yang harus kita sampaikan dan berakhir pada mata kuliah nanti, yaitu lulusan mampu melaksanakan sanitasi lingkungan tentang higien dan sanitasi pangan yang didasari etika profesi. Yang kedua, lulusan mampu menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi di bidang higien dan sanitasi pangan untuk mendukung pengambilan keputusan, pemecahan masalah, serta peningkatan kualitas pelayanan secara profesional. Yang ketiga, lulusan mampu menyusun laporan sanitasi lingkungan tentang higien dan sanitasi pangan. Selanjutnya, agar CPMK dapat tercapai, ini diperlukan beberapa bahan kajian yang terbagi dalam 14 kali pertemuan di luar UTS dan UAS. Bahan kajian tersebut antara lain: yang pertama, konsep fungsi makanan dan minuman. Yang kedua, konsep pencemaran makanan dan minuman secara fisik, kimia, biologi. Dan yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip higien dan sanitasi makanan. Yang keempat, higien penjamah makanan dan sanitasi peralatan makan. Yang kelima, persyaratan higien dan sanitasi jasa boga. Yang keenam, persyaratan higien dan sanitasi rumah makan atau restoran. Sedangkan yang ketujuh, konsep higien dan sanitasi makanan jajanan dan pengawasan makanan jajanan. 8. Tentang kejadian luar biasa keracunan makanan, penyelidikan KLB keracunan makanan. Yang ke-9, konsep hazard analysis critical control point atau AACCP. Sistem perkuliahan mata kuliah higien dan sanitasi pangan. Yang pertama, yaitu pembelajaran di kelas melalui diskusi perkuliahan tatap muka selama 50 menit. Yang kedua, kegiatan praktikum di auditorium dan di lapangan, yaitu di kantin, di rumah makan, di restoran, dan untuk makanan jajanan. Ini selama 170 menit. Yang ketiga, memberikan penugasan terstruktur 60 menit dan belajar mandiri dengan merangkum materi selama 60 menit. Pada saat perkuliahan, saya menerapkan metode pembelajaran yang kreatif, interaktif, dan komunikatif dengan metode SCL, yaitu Student Center Learning. Metode ini menjadikan mahasiswa sebagai subjek, bukan dalam keadaan menjadi objek. Ada beberapa pendekatan metode pembelajaran, yaitu yang pertama, self-directed learning, yaitu pemberian tugas membaca dan membuat rangkuman. Yang ketiga, contextual learning, yaitu pembelajaran yang dimulai dengan tanya jawab lisan dengan mahasiswa. Yang ketiga, yaitu small group discussion, yaitu mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait interaksi mahasiswa pada saat pembelajaran.
Interaksi yang diterapkan antara lain komunikasi langsung maupun dengan media elektronik, yaitu telepon, WhatsApp, dan email. Yang kedua, dengan aplikasi akad, yaitu untuk proses absensi, proses pengisian jurnal perkuliahan, dan untuk tugas, dan untuk mendownload bahan-bahan materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu aplikasi Bening. Aplikasi Bening ini dikeluarkan oleh Poltekkes Kemenkes Bengkulu, yaitu Bengkulu e-Learning. Ini antara lain untuk mendownload materi, untuk penugasan-penugasan, dan untuk mengadakan kuis. Selanjutnya untuk asesmen. Proses asesmen bersifat objektif berdasarkan indikator dan kriteria yang telah ditetapkan dan disosialisasikan kepada mahasiswa. Adapun bobot penilaian pada mata kuliah higien dan sanitasi pangan, yaitu memberikan tugas penugasan yaitu 5%, melalui kuis yaitu 5%, untuk praktek di lapangan dan di laboratorium itu 60%, UTS 15%, dan UAS 15%. Penilaian mata kuliah untuk mengukur kemampuan pengetahuan ini melalui UTS dan UAS dengan menggunakan soal vignette dengan CBT. Sedangkan untuk mengukur keterampilan mahasiswa ini menggunakan melalui ujian praktek atau responsi di akhir dengan menggunakan job sheet penilaian setiap parameter. Penilaian proses pembelajaran pada setiap pertemuan biasanya dilakukan kuis. Ini melalui Bening, yaitu Bengkulu e-Learning, dan ada juga rubrik yang dipakai saat penilaian yaitu presentasi kelompok, dan rubrik ini juga dipakai untuk penilaian untuk tugas membuat makalah. Hasil akhir dari penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian. Demikian proses pembelajaran mata kuliah higien dan sanitasi pangan. Selanjutnya saya menyampaikan pembelajaran di kelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Pak. Untuk doa, kami minta Angga untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik. Terima kasih Angga. Sebelum kita mulai, saya absen dulu ya, Anda ya. Karena kita menggunakan absen ini langsung dengan aplikasi Siakat ya. Jadi setiap dosen diberi kesempatan untuk lebih awal sebelum memulai untuk mengabsen di aplikasi Siakat ya. Baik, kita absen dulu. Angga? Oke, Anggun? Oke, Ica? Oke. Baik, untuk selanjutnya kita sampaikan review dulu ya. Review untuk pembelajaran sebelumnya. Oke, pembelajaran sebelumnya tentang apa? Bapak, Ya. pada pertemuan sebelumnya itu kita belajar konsep pengertian dan fungsi pangan. Oke, konsep pengertian dan fungsi pangan ya. Kira-kira pengertian pangan itu apa? Makanan. Fungsi makanan kira-kira itu apa? Ya, silakan. Fungsi makanan itu yang pertama untuk kebutuhan hidup, yang kedua untuk pertumbuhan, yang ketiga untuk kembang biak, setelah itu ada untuk reproduksi. Oke, untuk kebutuhan hidup ya. Jadi makanan memang dibutuhkan untuk kehidupan ya. Tapi setiap orang memang butuh makan ya, tetapi makanan itu harus bermanfaat ya. Bermanfaat
bergizi. Tapi kalau makanan tidak bermanfaat seperti ada pencemaran, itu bisa menyebabkan penyakit, ya. Yang kedua, untuk pertumbuhan, ya, pertumbuhan itu penting, ya. Itu dibutuhkan makanan yang sehat dan bergizi. Apalagi untuk reproduksi, ya. Bayi yang masih ada dalam kandungan itu butuh nutrisi yang bagus. Kalau ibunya dia makan makanan yang enggak bagus, terserap oleh bayi, ibunya sakit, bayi juga ikut sakit, ya. Oke, itu ya. Jadi review itu sudah berarti Anda sudah memahami tentang masalah-masalah pertemuan yang di pertemuan pertama. Baik, pertemuan berikutnya tentang pencemaran makanan, ya. Jadi sebelum saya menyampaikan materi tentang pencemaran makanan, ini ada tujuan pembelajaran khusus pencemaran makanan, ya. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami jenis cemaran makanan, ya. Jadi Anda nanti akan belajar tentang jenis-jenis cemaran makanan. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan tentang konsep proses pencemaran. Dari mana konsep pencemaran itu terjadi, ya. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan kandungan bahan pencemar pada makanan, ya. Yang metode pembelajaran yang akan sampaikan nanti, yang pertama yaitu ceramah, ya, tentang konsep proses pencemaran, jenis cemaran makanan dan pemeriksaan laboratorium, ya. Terus yang kedua, diskusi kelompok, ya, tentang proses pencemaran makanan dan jenis cemaran makanan. Nanti ada diskusi kelompok nanti dalam kegiatan ini, ya. Yang ketiga, praktikum nanti di laboratorium. Oke, ya, itu ya. Oke, selanjutnya, menurut Anda, ya, kira-kira persepsi Anda apa ini tentang ini? Yang ini apa kira-kira menurut Anda? Anda bisa jawab? Yang ini, ya. Siapa nama Anda? Siapa? Naila. Silakan Naila. Apa itu? Bakteri. Hah? Ini apa ini? Cemaran biologi. Cemaran biologi. Oke, cemaran biologi atau bakteri. Kalau yang ini, ada yang bisa? Kimia. Oke, yang lain? Yang ini yang lain ada nggak yang tahu ini? Yang lain? Siapa? Ya, silakan. Pencemaran fisik, Pak. Pencemaran fisik, ya. Jadi pencemaran makanan itu ada 3, ya, yaitu pencemaran biologi, kimia, dan fisik, ya. Oke, apa pencemaran makanan itu, ya? Jadi pencemaran makanan itu terkontaminasi makanan oleh zat-zat berbahaya yang dapat mengancam kesehatan tubuh, ya. Jadi pencemaran itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Kayak pencemaran biologi itu disebabkan oleh bakteri E. coli, itu bisa menyebabkan diare, ya. Terus disebabkan oleh kimia. Sekarang banyak bahan-bahan yang dipakai untuk pengawetan ikan, itu bahan kimia seperti formalin, boraks, itu banyak dipakai. Masyarakat nggak tahu itu ada apa tidaknya makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti formalin, borak, ya, rodamin, ya, itu. Fisik, ya, fisik itu penting juga. Kadang-kadang ada kecerobohan dalam memasak, ya. Kita nggak tahu bahwa beras itu dicuci tapi mengandung pecahan kaca, itu fisik, sehingga dimakan tertelan, ya. Kadang-kadang mengandung rambut, itu fisik, ya. Tuh, penting juga fisik, ya. Secara estetika kalau ada rambut kita nggak mau makan, kan? Nah, itu fisik. Oke. Bahan pencemar makanan. Nah, tadi udah disampaikan. Yang pertama bakteri, ya. Itu, yang kedua kimia, yang ketiga fisik. Ya, betul. Yang apa yang Anda sampaikan tadi betul, ya. Oke, untuk selanjutnya proses pencemaran makanan, ya. Ini sumber pencemarnya banyak sebenarnya, ya. Sumber pencemar proses pencemaran makanan banyak. Yang pertama, bahan baku.
ya. Bahan baku itu bisa sayuran, daging, ikan atau susu, ya. Itu bahan baku. Bahan yang kita olah terlebih dahulu, itu beli dulu di pasar, apa bentuknya di toko, itu berupa bahan baku, ya. Biasanya sudah terkontaminasi, ya. Sejak dari, bisa kalau daging mulai dari peternakan, kalau sayur dari pertanian, ya. Sebelum dia dijual disemprot dulu dengan pestisida. Nggak tahu, konsumen nggak tahu. Yang penting sayuran itu segar, seperti cabai segar-segar itu disemprot dulu biar nggak mudah busuk. Tuh, ya. Yang kedua, lingkungan, udara, debu, tanah yang tercemar, ya. Sekarang banyak pencemaran udara, pencemaran debu, tanah, ya, air, ya. Itu sangat berpengaruh terhadap bahan baku yang kita produksi, ya. Manusia ini hubungannya dengan apa? Pengolahan makanan, ya. Jadi tangan yang kotor, luka, bersin, itu perilaku manusia, ya. Itu kontak langsung dengan makanan, ya. Kalau tangannya kotor, habis dia buang air besar, ya, nggak cuci tangan pakai sabun, langsung ngolah makanan, bisa aja jadi, ya, terkontaminasi E. coli, ya. Atau bersin pada saat dia penyajian makanan, dia bersin, makanan masuk, ya. Seumpamanya ada mau beli, dia disajikan, bersin di situ, makanan masuk, ya, bakteri, ya. Yang berikutnya peralatan, ya. Peralatan itu banyak peralatan yang dipakai seperti pisau, talen, wadah, mesin dan sebagainya. Peralatan ini harus dibersihkan dulu, ya. Sebelum dipakai dibersihkan dulu, disterilkan dulu. Setiap mau pakai sterilkan, setiap mau pakai sterilkan. Oke, ya. Oke, sampai sini ada yang tanya? Sampai peralatan hewan serangga ini juga, lalat, kecoa, ya, tikus sebagai faktor pembawa penyakit, ya. Jadi kalau Anda nanti sepertinya contoh, ya, Anda mau beli bakso, ya, bakso atau makanan apa, terus di ruang tempat Anda makan itu ada gantungan burung, ada burung di situ digantung, disangkar burung, Anda makan, itu juga berbahaya, ya. Karena kotoran-kotoran dari burung itu bisa masuk dengan melalui udara, dia bisa masuk ke makanan yang siap saji. Anda tidak bisa melihatnya. Kutu-kutu apa yang kecil itu bisa, ya. Bahaya itu, ya. Sampai di rumah Anda bisa sakit, ya. Itu. Oke, tadi saya nyalakan mekanisme penularan di kontrak tadi, ya. Bagaimana? Kayak kontaminasi fisik, ya, yaitu masuknya. Jadi bahan-bahan asing, ya, masuknya seperti rambut, ya, seperti serpihan kayu, plastik, logam berat, kerikil, itu masuk ke dalam makanan yang sudah dimasak, ya. Tapi dia masuknya sebelum, pada saat proses pemasakan, ya. Bisa ada dia basuh mencuci beras, ya kan, tanpa melihat lagi, tanpa dibersihkan, nah, dan taunya ada kerikil, ya nggak? Dan taunya ada pecahan kaca, ya. Nah, itu bisa masuk, itu fisik, ya. Kontaminasi kimia, ini masuknya residu pestisida, bahan tambahan pangan berlebihan seperti borak, formalin, logam berat dan deterjen, ya. Kalau sekarang banyak seperti tahu bisa mengandung formalin, ya. Bakso mengandung apa? Borak. Itu Anda tahu nggak? Nggak tahu, makan aja kan. Itu ikan asin mengandung apa? Formalin, ya. Pengawetan formalin, nggak tahu, kita masak aja. Berapa bahan kimia yang kita makan masuk dalam tubuh, berakumulasi bisa menyebabkan penyakit. Penyakit apa? Kanker. Banyak kanker sekarang di mana-mana, ya. Oke. Kontaminasi biologis, masuknya mikroorganisme patogen seperti E. coli, salmonella. Ini dari mana? Ini jelas lebih banyak itu dari manusia, ya. Dari penjamah makanan yang kotor, higiennya yang jelek, sehingga masuk ke dalam pengolahan pada saat pengolahan makanan, ya. Efek dari cemaran makanan apa aja kira-kira? Yang pertama, tentu adanya kerusakan makanan, ya. Makanan akan rusak, ya. Jadi kalau ada pencemaran biologi, itu makanan akan rusak, ya. Dia cepat berbau, berbasi, ya. Bau, basi, ya. Rasanya sudah nggak enak, teksturnya sudah berubah. Itu kalau tadi dia berbuih apa yang, atau warnanya sudah berubah, itu sudah terjadi pencemaran, ya.
Yang kedua, keracunan makanan. Kalau sudah ada pencemaran dalam makanan, itu akan terjadi keracunan jelas. Sekarang di MBG banyak terjadi keracunan makanan, ya. Itu penyebabnya apa kira-kira MBG? Wah, ini keracunan. Apa penyebabnya kira? Ada yang tahu? Penyebabnya di MBG itu kenapa? Karena proses penyimpanan makanan itu terlalu lama, ya. Dia masak mungkin dari jam 2 masak, ya. Jam 5 sudah selesai, ya kan? Sudah siap saji, siap makan, udah masuk di omprengan, ya. Oke, itu berapa jam? Terus diantar ke sekolah. Di sekolah dimakan jam-jam 9, jam 10. Nah, udah penyimpanan itu kan lama, tersimpan di luar. Padahal penyimpanan di luar itu penyimpanan yang berbahaya, ya, zona bahaya. Zona bahaya itu 5 sampai 65%. Jadi di luar itu zona bahaya. Itu apa ya? Suhu berbahaya, suhu yang bisa menyebabkan perkembangbiakan bakteri cukup banyak. Itu. Makanya terjadi basi, terjadi keracunan. Jadi di MBG itu rata-rata karena penyimpanan makanan yang terlalu lama. Penyimpanan makanan itu batasnya ada apa? 4 jam, 2 sampai 4 jam. Lewat dari sana pertumbuhan bakteri sudah banyak, ya. Apalagi makanan yang berlemak, yang banyak mengandung itu, ya. Kerugian ekonomi, ya, produknya akan terbuang. Jadi MBG itu kalau sudah basi dibuang aja, gak ada yang makan kan. Berapa ekonomi yang rugi itu, ya. Wah, siswa gak mau makan, wah, dibuang aja, ditolak, banyak-banyak ditolak. Sekali masak dia berapa, ya. Itu hanya kecerobohan pengelola, ya. Karena dia harus tahu seharusnya, oh, makanan ini sudah siap makan, jangan terlalu lama. Soalnya ada kontrak antara pengelola dengan sekolah, harus dimakan ini jam 8, wajib. Kalau lewat jam 8 tidak usah lagi. Itu harus kayak gitu sehingga pencemaran berkurang, ya. Oke. Proses pengendalian pencemaran, ya. Pengendalian pencemaran makanan adalah serangkaian upaya untuk dilakukan untuk mencegah masuk atau berkembangnya dan meluasnya kontaminan. Kontaminasi itu bisa fisik, kimia, biologi ke dalam bahan makanan selama proses produksi, mulai dia memproduksi, ya. Pas pengolahan, produksi ini termasuk di sini pemilihan bahan, ini produksi ini, ya. Pengolahan ini pengolahan di dapur, penyimpanan ini setelah selesai, terus dan penyajian, ya. Kalau di MBG sama dengan rumah makan, dia pengolahan terus disimpan di emprengan, terus disajikan ke SD, ya, itu dimakan situ. Tujuan pengendalian, tujuannya apa? Yang pertama, menjamin keamanan dan kelayakan makanan. Jadi makanan itu harus aman, layak dimakan, tidak menimbulkan penyakit. Itu, ya. Kalau makanan menimbulkan penyakit, nggak layak, itu membutuhkan apa? Bisa menyebabkan apa? Penyakit, sakit. Kalau udah sakit, biaya ekonominya tinggi. Siapa yang bayar? Seperti MBG, ya. Wah, keracunan, siapa itu membayar? Kadang-kadang pemerintah tanggung jawab enggak atas keracunan yang banyak itu? Nah, itu kan. Kadang-kadang orang tua dia yang membayar ke rumah sakit. Ya, ini keracunan makanan. Nah, rumah sakit enggak mau tahu kan, bayar sekian itu. Ya kan? Jadi itu penyebab keracunan, bahaya, ya. Yang kedua, melindungi konsumen dari risiko penyakit bawaan makanan, yaitu bawaan makanan kayak KLB, ya. Kajian keracunan itu termasuk KLB makanan itu kajian makanan. Ketiga, menjaga mutu dan unsur simpan produk pangan, ya, sehingga mutunya terjaga, ya. Tahapan proses pengendalian pencemaran makanan, pengendalian pada bahan baku, ya. Yang pertama, memastikan bahan baku berasal dari sumber yang aman dan terpercaya, ya. Jadi bahan baku itu tidak mengandung zat kimia, ya. Itu aman dan terpercaya, ya. Tidak menimbulkan efek negatif. Yang kedua, memeriksa kondisi bahan dalam keadaan baik, ya. Ini harus diperiksa dulu, ya. Seperti kita membeli ikan, ya, itu harus diperiksa dulu, ya. Jangan ikan yang sudah busuk-busuk, teksturnya sudah nggak bagus, itu tetap dimasak. Itu sudah menyebabkan kualitas makanannya nggak bagus, ya. Dengan penyimpanan yang sebentar itu sudah mulai busuk, ya.
Menyimpan bahan mentah dengan suhu dan kelembapan sesuai standar. Nah, itu ya. Jadi kalau bahan-bahan yang dingin disimpan di tempat yang dingin. Ya, bahan panas seperti bakso ya, itu harus tetap panas dia. Ya, jangan dijual dingin. Itu nggak bisa. Karena apa? Karena kuah bakso itu mengandung lemak banyak. Makanya bakso di atas 60 dia tetap panas kondisinya. Itu makanan panas. Makanan dingin ya disimpan di suhu dingin, kayak salad ya. Buah-buah itu disimpan di sini. Ya. Oke. Pengendalian selama pengolahan, pisahkan bahan-bahan mentah ya. Bahan-bahan mentah dan matang, hindari kontaminasi silang. Nah, kontaminasi silang Anda tahu? Kontaminasi silang gini. Pada saat di dapur itu mengelola di dapur, itu ada makanan yang sudah siap saji, ada bahan baku. Nah, bahan baku dengan makanan siap saji itu jangan didekatkan. Ya. Itu kontaminasi silang nanti. Bisa jadi pengelola tidak tahu atau ceroboh sehingga kotoran yang ada pada bahan baku itu masuk ke makanan siap jadi. Ya. Tuh. Gunakan peralatan bersih dan disanitasi secara rutin. Ya. Tuh. Terapkan suhu pemanasan yang memadai, yaitu minimal 70 derajat Celcius untuk membunuh patogen ya. Jadi semua masakan itu harus dipanas dalam suhu 75 ya. Gunakan kerja dengan personel higien yang baik ya. Cuci tangan, pakai pakaian bersih, tutup kepala ya. Cuci tangan setiap melakukan kegiatan. Habis mencuci sayuran, bahan mentah itu cuci tangan dulu pakai sabun, baru memproses sayuran itu. Bahan mentah itu menjadi bahan jadi. Setelah menjadi selesai, untuk bahan penyimpanan cuci tangan lagi untuk ke penyimpanan ya. Terus kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang tanya? Kita lanjut. Pengendalian ya. Penyimpanan yaitu gunakan suhu aman ya. Suhu aman itu di bawah 5 derajat Celcius untuk makanan dingin. Jadi makanan dingin itu harus disimpan di situ ya. Yang kedua, 60 derajat untuk makanan panas. Makanan panas ini contohnya apa? Bakso. Apa lagi? Hah? Soto. Itu kondisinya harus 60. Tidak boleh dingin ya. Gunakan sistem FIFO. Ini yang mana yang dulu dipakai duluan. Di gudang terutama ini ya. Mana yang ini duluan, dipakai duluan ya. Simpan makanan dalam wadah tertutup dan terpisah. Pastikan makanan disajikan dengan alat yang bersih dan tidak disentuh langsung tangan ya. Jadi yang bagus, orang yang menyajikan makanan itu tangannya itu harus pakai handscoon ya. Terus harus pakai alat ya, alat penjepit, alat apa untuk memisahkan itu ya. Tidak boleh dengan tangan. Anda pernah lihat tukang bakso? Dia ambil minyak langsung pakai tangan yang masih terbuka itu. Kan sering itu lihat. Ada yang pakai jepitan, tapi yang paling banyak itu dia langsung pakai tangan. Padahal nggak tahu sebelum dia melayani dia sudah pernah megang duit, nyusuin duit. Duit itu kan kotor, beberapa orang yang megang, ya kan? Nah, kita nggak tahu, ya itu nggak boleh, ya. Oke, hasil yang diharapkan nanti, ya. Pertama, makanan aman, higienis, bebas kontaminasi. Itu hasil yang diharapkan kita. Ya, jadi makanan aman, bebas, tidak menimbulkan penyakit. Yang kedua, tidak terjadi keracunan atau penyakit bawaan makanan. Ya. Yang ketiga, konsumen terlindung dari kepercayaan terhadap produk meningkat. Ya. Jadi kalau makanannya aman, produknya meningkat pasti. Ya. Jadi kita mau beli bakso lihat juga ya. Oh, ini higienis, ini pakai ini. Pasti orang beli banyak itu. Daripada yang langsung kita juga agak curiga juga ya. Itu. Karena tangan itu kemana-mana bisa kan. Ya. Bisa megang laci ya, megang baju terus masuk ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.